Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, se-Indonesia dan terkhusus di Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas dan Kabupaten Ketapang. Siang hari ini saya berbangga hati diterima podcast oleh senior saya juga, seorang komisioner Komisi Informasi Kalimantan Barat yang berasal dari Kabupaten Ketapang. Beliau adalah Kak Lufti dan salam pramuka Kak. Wih, siap, siap. Dan beliau juga seorang aktivis lingkungan ya, kalau boleh saya kenalkan. Kemudian beliau juga aktivis pramuka, dan tentu beliau juga adalah aktivis pemberdayaan masyarakat, dan saya rasa beliau cocok untuk menempati Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, yang mana beliau sering bertemu sepanjang hidup beliau. Saya rasa sering bertemu dengan masyarakat, menyerap informasi dan berbagi informasi dengan masyarakat, dan hal itulah yang saya kira menempatkan beliau di salah satu komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Lutfi atas waktunya. Siap. Kita mungkin Oke. langsung aja ya teman-teman semuanya. Siang hari ini kita akan mulai. Sebenarnya teman-teman ini pengen tahu Kak, apa sih itu Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, dan di mana kantornya kalau boleh tahu Kak. Silakan Kak Lutfi. Oke. Terima kasih. Eh, Beng Beng. Jadi para pemirsa, para pendengar, penikmat sekalian, Siap. beliau ini biasa dipanggil Beng Beng. Kalau saya heran juga nih pakai Baher nih, mungkin ada kemiripan dengan Baher yang di sana kali gitu kan. Jadi pakai istilah Baher. Tapi Siap. oke lah, kita pakai eh, Baher saja. Bang Baher, terima kasih Siap Pak Kak. Baher sudah mengundang saya hadir di podcast ini. Siap, siap Kak. Saya pikir kita tidak berlama-lama. Terima kasih sudah memperkenalkan saya, salah satu komisioner di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Perlu saya sampaikan bahwa keberadaan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, keberadaan Komisi Informasi sendiri hadir eh, sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini khusus memberikan jaminan kepada masyarakat atas hak-hak masyarakat atas informasi publik, gitu ya. Kemudian di tahun 2010 terbit peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 ini. Kemudian di pusat dibentuklah Komisi Informasi Pusat pada tahun 2010. Kemudian perjalanan di Kalimantan Barat, Komisi Informasi baru terbentuk, baru proses pembentukan sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2012 kalau tidak salah, kemudian baru terbentuk pada tahun 2014 resminya. 2014 periode pertama sampai 2018, kemudian periode yang sekarang 2018 sampai 2022. Komisi Informasi Kalimantan Barat saat ini kita berkantor di Jalan Daeng Abdul Hadi. Ya, pemirsa kalau tahu Jalan Mujahidin, Masjid Raya Mujahidin, nah, di komplek depan pintu masuk Mujahidin, nah, di sana ada komplek, ada Komnas HAM, ada kantor perwakilan DPD RI, ya, ada Komisi Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga ada di komplek sama dengan kita. Kalau nggak Jadi salah di situ ada begitu, tukang sate Bang enak Mer. tuh Kak. Oh iya, persis di pojokan tuh. Iya. Saya menunggu Baher nanti traktir saya makan di situ. Iya. Makasih Kak, nggak kebalik ini Kak ya. Oh iya, oh iya, tuan rumah ya. Tuan rumah. Oke, Oke, terima kasih Kak Lutfi. lanjut. Oke. Nah yang Lanjut tadi, dong, Baher. oke, nah tadi kakak jelaskan bahwa ini adalah hak masyarakat untuk memperoleh informasi Kak ya. Oleh karena itu dibentuklah Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
dan kantornya itu di samping Mujahidin ya teman-teman, kalau misalnya mau mampir ke Depan, sana depan. di depannya Kak ya. Iya, Di kalau depannya. dari ya. Oke. Nah, Kak, kalau boleh tahu itu informasi apa saja yang terbuka untuk publik nih kan, Kak? Jadi kan kalau misalnya kita mau misalnya anak kuliah nih Kak ya, untuk mendapatkan data itu kan kadang oh ini rahasia gitu, Kak. Nah, itu sebenarnya jenis informasi apa saja Kak yang bisa diakses oleh publik tuh, Kak? Oke. Sebelum sampai ke sana, saya Ya. menambahkan sedikit tentang Komisi Informasi, Bang Ah, Maher. siap, siap, Kak. Jadi eh, dalam undang-undang itu disebutkan bahwa Komisi Informasi itu adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik. Yang tugas pokoknya adalah menyelesaikan sengketa informasi publik. Jadi eh, Komisi Informasi merupakan, kalau kawan-kawan belajar di hukum itu, kuasi peradilan. Jadi peradilan yang ada di eh, luar pengadilan yang ada, tetapi mempunyai keputusan dan ketetapan yang sama seperti pengadilan umum. Kemudian di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tadi di awal saya sampaikan adalah hak masyarakat gitu ya. Informasi itu sebenarnya prinsipnya cuma ada dua aja, Bang Bahir. Ya, Pertama, informasi publik itu bersifat terbuka. Yang kedua, informasi yang bersifat dikecualikan. ya. Jadi ya, Nah, itu apa tuh informasi Kak terbuka jenisnya? dan prinsip utamanya itu. Ya, Jadi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi nomor 14 tahun 2008 ayat di ayat 2 menyebutkan, di pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa semua informasi itu bersifat terbuka. Jadi kata dasarnya itu bahwa setiap informasi publik itu bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Jadi tidak ada sesungguhnya informasi yang tertutup. Yang ada itu informasi yang terbuka. terbuka. Berikutnya, tadi saya sampaikan informasi bersifat terbuka. Yang kedua, informasi yang Dikecualikan. bersifat dikecualikan. Nah, itu apa tuh Kak? Dalam konteks dikecualikan pun, gitu, ada kaidah bersifat ketat dan terbatas. Artinya, kalaupun informasi itu informasi yang dikecualikan, misalnya atas perintah majelis gitu ya, itu menjadi atas perintah undang-undang ini dikecualikan, tetapi masih ada peluang dalam bentuk ketat dan terbatas. Nanti kita ceritakan lah kalau nanti sampai ke Siap. pertanyaan berikutnya. Jadi informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan. Prinsip dasarnya setiap informasi itu bisa diakses oleh setiap orang. Kemudian tadi Bang Bahir sampaikan informasi apa saja yang terbuka dan informasi apa saja yang dikecualikan gitu ya. Iya, betul Yang Kak. tertutup ya. Oke. Di dalam undang-undang itu disebutkan ada informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Jadi ada 3 kelompok ya. Oke. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Undang-undang ini Bang Maher Ya, lebih spesifik kepada informasi yang dikeluarkan oleh badan publik. Jadi saya runut dulu. ya. Informasi ini lebih undang-undang ini lebih mengawal kepada keterbukaan informasi di badan publik. Apa itu badan publik? Badan publik adalah penyelenggara negara yang menggunakan anggaran penyelenggaraan dan penyelenggara negara, anggaran penyelenggara dan penyelenggara negara yang bersumber dari APBD maupun APBN atau bantuan luar negeri misalnya. Jadi secara khusus masih belum menguat seandainya keterbukaan informasi di corporate gitu ya, di badan perusahaan. Tetapi khusus untuk badan publik di dalam undang-undang disebutkan yang mendapatkan pembiayaan dari APBN, APBD maupun sumbangan dari luar negeri ataupun masyarakat. Dan ini jelas secara formal kalau di tingkat pusat
ada kementerian, ada lembaga-lembaga negara gitu ya. Untuk di tingkat provinsi Kalimantan Barat, badan publik yang wajib terbuka ya dinas OPD, organisasi perangkat daerah, dinas-dinas di tingkat pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota Kalimantan Barat, kemudian badan publik yang berada di pemerintah gitu ya. Dan secara khusus sebenarnya ada kewajiban di undang-undang itu setiap badan publik memiliki semacam gugus tugas, semacam bukan gugus tugas sebutannya, tetapi kalau di dalam undang-undang sebutkan PPID istilahnya. PPID itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Gitu. Oke. Kita lanjut ke cerita informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala ya. Oke. Sebenarnya kalau di dalam undang-undang lebih detail ini. Lebih detail, misal kalau informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala itu apa-apa saja gitu ya. Kemudian atau perlu saya sebutkan salah satu nih, panjang tapi. Tapi kita itu ringkas saja kali Kak ya. Oke. Tadi saya sebutkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Itu Contoh apa? saja misalnya contohnya apa Kak? COVID ini misalnya bencana gitu ya, atau yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Salah satunya sekarang yang lagi menjadi bencana kita semua ini, bencana pandemi COVID ini dapat dikelompokkan menjadi informasi yang serta-merta. Artinya informasi ini harus segera disampaikan kepada publik sebagai bagian dari hak keterbukaan informasi publik. Kemudian yang terakhir, informasi yang wajib tersedia setiap saat. Nanti kalau para Bahir friend pengen lihat lebih detail, bisa melihat di undang-undang. Misal daftar informasi yang tersedia setiap saat itu di badan publik apa-apa saja, misalnya perjanjian badan publik, kemudian rencana kerja proyek, kemudian prosedur kerja pegawai di badan publik dan seterusnya. Semua sudah tertuang di undang-undang. Kemudian yang terakhir itu informasi yang dikecualikan. Nah, itu apa tuh Kak? Nah, jadi khusus untuk informasi yang dikecualikan ini undang-undang mengelompokkan di pasal 17 ada sejumlah informasi yang ini karena tidak banyak saya sebutkan saja gitu ya. Silakan Kak. Salah satunya adalah informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum misalnya. Kemudian menghambat mengungkap identitas informan, mengungkap pelapor, saksi dan seterusnya, mengungkap data intelijen. Ini termasuk informasi yang dikecualikan. Kemudian informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha dan seterusnya. Kemudian informasi yang bila dibuka kepada pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, gitu ya. Lebih detail sebenarnya ada di undang-undang. Kemudian informasi yang apabila diberikan dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia, bisa. Kemudian disebutkan juga apabila diberikan kepada pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, persaingan usaha. Kemudian dapat informasi yang merugikan kepentingan hubungan luar negeri. Kemudian informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta autentik dan yang bersifat pribadi maupun wasiat seseorang gitu. Itu juga termasuk informasi yang dikecualikan. Kemudian informasi yang apabila dibuka kepada pemohon informasi dapat mengungkap rahasia pribadi. Ini yang sekarang lagi sedang dikawal Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan? Pribadi ya, betul. Iya, PDP yang masih belum
belum final. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa melindungi kita semua. Ya. Kemudian informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang lain. Misal di Undang-Undang Kesehatan ada menyebutkan misal tentang data pasien riwayat ya mungkin nggak ya, penyakit riwayat pasien itu merupakan informasi tertutup misalnya. Undang-Undang Itu juga Kesehatan itu kan ya Kak. undang ini ikut melindungi. Mungkin itu Bang Baher. Oke, terima kasih Kak. Nah, jadi jelas ya. Jadi ada informasi yang terbuka dan ada informasi yang dikecualikan atau tertutup. Tadi juga dijelaskan sama Kak Lutfi. Nah, Kak tadi Kakak mengatakan bahwa ini Komisi Informasi Publik ini, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat ini itu menangani sengketa, gitu Kak, sengketa informasi. Nah, sudah berapa banyak kalau kita boleh tahu sengketa informasi yang diadukan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat nih Kak? Dan bagaimana cara untuk kita sebagai masyarakat mengajukan sengketa? Oke. Nah, ini juga menjadi bagian yang penting. Iya, jadi untuk edukasi ya Kak. Memang tadi di awal saya sampaikan salah satu tugas pokok Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi. Yang sesungguhnya sengketa informasi ini berawal dari tidak terbukanya badan publik, tadi yang saya sebutkan badan publik atas informasi yang menjadi hak dari pemohon informasi. Perseteruan ya, terjadinya sengketa informasi antara pemohon informasi dengan termohon informasi yaitu badan publik. Salah satunya tadi akibat badan publik belum maksimal atau belum membuka informasi yang diinginkan oleh pemohon informasi sesuai dengan undang-undang. Di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat sejak periode lalu sampai tahun 2020 terakhir sudah menerima sengketa sebanyak 67. Banyak 67 juga ya. sengketa. Jadi sengketa informasi. Di 2015 itu ada satu, yang paling banyak ini tahun 2016 ada 21 sengketa. Kemudian 2017 ada 11 sengketa, 2018 ada 19 sengketa, 2019 ada 10 sengketa, 2020 mungkin suasana pandemi cuma ada 10 sengketa. Tapi sengketa-sengketa ini kita selesaikan dalam meja persidangan Majelis Komisioner Komisi Informasi, dan tadi di awal saya sampaikan bahwa putusan majelis setara dengan keputusan pengadilan. Bagaimana proses sengketa ini bisa diadukan ya kayaknya atau diadukan ke Komisi Informasi. Jadi membayar undang-undang dan peraturan pemerintah telah mengatur mekanisme bagaimana masyarakat bisa mengajukan sengketa. Kemudian Komisi Informasi Pusat juga sudah mengeluarkan peraturan Komisi Informasi khusus tentang penyelesaian sengketa informasi. Secara umum saya sampaikan mekanisme yang ada di Komisi Informasi di atas amanah undang-undang ini diawali dengan pemohon informasi memohonkan informasi kepada publik. Tadi saya sampaikan ketika pemohon informasi memohonkan informasi kepada publik, kemudian badan publik dalam rentang waktu tertentu, dalam rentang waktu 10 hari, dalam undang-undang dalam peraturan pemerintah disebutkan demikian, jika badan publik tidak memberikan informasi, pemohon informasi dapat mengajukan keberatan atas tidak diberikannya informasi. Tadi saya sebutkan 10 hari. Badan publik jika dalam waktu 10 hari ternyata informasi yang mau diberikan masih belum ditemukan, misalnya masih dicari di arsip, misalnya informasi yang diperlukan itu informasi yang sudah 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu misalnya. Badan publik dapat meminta perpanjangan waktu kepada pemohon, tambahan waktu 7 hari. Jadi 10 hari plus 7 hari. Jika masih tidak diberikan jawaban atau jawaban yang diberikan tidak memuaskan, pemohon informasi dapat mengajukan keberatan atas
permohonan informasi. Kebetulan ini ditujukan kepada kepala atasan TPID. Jadi tadi di awal permohonan informasi ditujukan kepada pejabat pengelola informasi di OPD, kemudian dalam waktu 10 hari, misalnya plus 7 hari tidak diberikan jawaban atau tidak memuaskan, pemohon dapat mengajukan surat keberatan atas informasi yang diberikan, tidak puas atau kurang lengkap misalnya. Kemudian Badan Publik dapat mempunyai rentang waktu 30 hari untuk memberikan jawaban akhir. Kalau seandainya kurang lengkap, 30 hari lagi Badan Publik dapat memberikan informasi. Jika 30 hari waktu yang diberikan oleh Badan Publik memberikan informasi, ternyata pemohon informasi belum puas juga misalnya. Atau informasi yang diberikan yang dimohon A sampai Z misalnya, tapi diberikan A sampai J saja misalnya. Jadi pemohon informasi dapat mengajukan sengketa informasi tidak puas dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Nanti di kantor, di Sekretariat Komisi Informasi akan diterima oleh panitera kita, kemudian panitera kita akan melihat kelengkapan pemohon informasi. Secara umum pemohon informasi dapat perorangan, dapat kelompok orang, dapat juga badan hukum yang mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi. Demikian Bang Maher. Ya, makasih banyak nih Kak informasi kita, jadi tahu ya teman-teman, jadi tahu bagaimana caranya untuk mengadukan jika ada sengketa informasi, dan ini sangat mengedukasi sekali ya pemaparan dari Kak Lutfi ini tentang bagaimana kita untuk mendapatkan informasi dan bagaimana ketika kita silakan Kak Lutfi. Kopinya beliau ini nggak lepas dari kopi ya. Dan ini yang mungkin kalau Kak Lutfi senyum biar enggak cun gitu ya. Walaupun beliau ini minum kopi tapi senyumnya tetap manis ya. Asik. Oke Kak Lutfi, terima kasih. Nah ini terakhir mungkin Kak Lutfi, pertanyaan terakhir ya. Nah ini kan tema kita pada siang hari ini adalah era kini informasi tidak pernah sepi ya. Nah artinya bahwa informasi itu bisa datang dari mana saja, kapan saja, dan bahkan media sosial itu menjadi tempat para masyarakat, terutama juga anak-anak muda, mahasiswa itu untuk mendapatkan data-data. Nah, Kak Lutfi mungkin bisa berbagi tips buat anak-anak muda, khususnya mahasiswa atau anak-anak pelajar ya, atau teman-teman pelajar, itu bagaimana sih Kak untuk supaya mendapatkan informasi itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan gitu Kak. Nah, apakah bisa berbagi tips Kak untuk kita sebagai masyarakat dan mahasiswa ini Kak? Oke, Bang Maher. Memang kondisi hari ini ditambah lagi dengan kondisi pandemi gitu ya. Yeah. Semua sudah serba jauh. Sebenarnya sebelum pandemi pun kita sudah masuk ke era digital, era yang semuanya dapat kita selesaikan dalam gerakan-gerakan jempol saja gitu ya, gerakan-gerakan jari di Android kita. Sekarang sudah masuk era digital dan informasi tadi sesuai dengan tema dibuat oleh Bang Maher memang sudah luar biasa gitu ya. Informasi hari ini sudah menjadi informasi yang Bang Maher, ya. Menurut data dari Dewan Pers berkenaan dengan informasi nih ya, informasi. Kalau dulu kita dengan informasi yang berbasis cetak ya, media cetak, kemudian elektronik, TV. Sekarang sedang berkembang media mainstream, media online, dan juga itu informasi. Gitu ya. Informasi. Menurut catatan Dewan Pers di Hari Pers Nasional di tahun 2020 kemarin menyebutkan hampir 43.300 media online sekarang yang ada di Indonesia. 2.000 lebih biasa. Ya? 43.000 lebih. Mungkin 45.000 mungkin sudah. Jadi informasi itu berseliweran di mana-mana gitu. Iya.
Jadi bahkan banyak media-media cetak yang tadinya bermain di bisnis media cetak sudah beralih ke bisnis media berbasis online. Dan secara khusus media-media ini jika kita telusuri di website mereka misalnya, kita menemukan beberapa media media mainstream yang jelas keberadaannya, ada badan hukumnya dan seterusnya ya. Itu mungkin salah satu bentuk kita menelusuri ya, kalau ini sudah masuk ke tips. Kemudian Kementerian Kominfo juga mencatat pengguna internet ini hampir 54% masyarakat Indonesia sejak pandemi ini, bahkan di tahun 2019 hampir 160 juta jiwa menggunakan internet sebagai tempat melakukan aktivitas ya, termasuk mencari informasi. Bagaimana dengan informasi hoax gitu ya? Ya, hoax itu Kak. Informasi yang berita bohong. Hoax itu kan pengertian dasarnya berita bohong. Iya, betul. Jadi saya coba kembali ke Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara atau penyelenggara badan publik sesuai dengan undang-undang, berkaitan dengan kepentingan publik. Sekarang kalau kita lihat informasi yang tersebar di media mainstream gitu, luar biasa. Bagaimana menelusuri apakah informasi ini hoax atau tidak? Beberapa lembaga, bahkan mereka sudah menemukan beberapa teknologi untuk menelusuri itu gitu ya. Ada beberapa kawan-kawan yang bermain di bagaimana ini informasi hoax atau tidak, tinggal kopas saja linknya di atas, masukkan ke aplikasinya, bisa ketahuan ini hoax atau tidak. Ada yang sudah bermain ke sana, kawan-kawan yang bergiat di itu, tapi sungguhnya memang informasi yang bersifat berita bohong ini secara khusus kita mesti khususnya generasi muda harus bisa melihat sumber awal dari informasi ini gitu. Telusuri informasi ini, apakah informasi kalau dalam konteks tadi badan publik gitu, apakah benar informasi ini dikeluarkan oleh badan publik. Bisa telusuri ke badan publik yang mengeluarkan informasi tadi gitu ya. Tadi saya sebutkan kalau informasi itu yang diolah kemudian disampaikan ke publik. Jadi kalau biasanya AB sampai ke ujungnya sudah beda lagi gitu ya. Ini yang mesti. Kalau saya menyarankan kepada generasi muda, kalau informasi ini tidak jelas sumbernya, jangan diteruskan. Betul. Jangan diteruskan. Lebih baik itu menjadi konsumsi pribadi sambil kita coba telusuri. Bahkan dengan teknologi digital saat ini, informasi yang di-share di media sosial misalnya, dengan kop badan publik, dengan cap badan publik pun kadang-kadang bisa menjadi sesuatu yang hoax gitu ya. Betul Kak. Karena olah digital, cap bisa dibuat, kop bisa dibuat, dan terusnya, itu seolah-olah menjadi informasi yang dikeluarkan secara resmi oleh badan publik, padahal belum tentu juga gitu ya. Dan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di pasal 55 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan
dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun atau paling banyak denda 5 juta. Ini kalau di undang-undang. Ngeri juga ya Kak. Gitu. Kalau terbukti di pengadilan. Oke. Di pengadilan. Oke, Kak, ini kita sudah di ujung waktu sepertinya Kak Lutfi. Rasanya memang Ya. lebih panjang lagi. Sebenarnya kita ingin bercerita, semoga di lain waktu Kak Lutfi dan komisioner lain bisa menyediakan waktu untuk teman-teman bisa Siap. lebih mengetahui bagaimana seseorang atau kelompok masyarakat tadi untuk mendapatkan informasi. Tentunya adalah informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kak Lutfi, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, kemudian atas edukasinya kepada teman-teman dan kepada masyarakat luas, dan ini tentu memberikan pengetahuan yang saya rasa sangat mendidik dan sangat menginformasi kepada masyarakat. Kak Lutfi, di ujung cerita ini kan saya dengar ada hari hak tahu sedunia Kak ya, atau apa namanya itu? Ya. Hari hak Ingin tahu atau apa Kak ya? Hari hak untuk tahu. Iya, hari hak untuk tahu, dan Iya. itu kalau nggak salah Komisi Informasi Kalimantan Barat ini kemarin juga melaksanakannya Kak ya? Iya, tapi karena pandemi akhirnya kita tunda gitu ya. Oke. Oh, untuk tahun 2020 kita sudah siapkan kemarin. Bahkan ada lomba menulis, kemudian lomba menyusun cerpen, bahkan ada kampanye jalan sehat. Jalan sehat. Oke. Sudah siap kegiatannya. Karena pandemi akhirnya ditunda ya. Kita tunda, mudah-mudahan tahun 2021 bisa aman. Oke. Boleh saya memberikan closing nih? Oke, silakan Kak, Mahir? closing. Oke. Kawan-kawan sekalian, masyarakat, publik, informasi, keterbukaan informasi publik yang menjadi hak-hak masyarakat sudah terlindungi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Masyarakat dapat mengakses informasi apa saja, di mana saja, bentuk apa saja, dalam rangka untuk mengembangkan dirinya dan lingkungannya. Bagaimana itu informasi, bagaimana cara mendapatkan informasi, bagaimana mengajukan sengketa dan seterusnya. Kalau tadi saya tidak bisa bercerita banyak, saya mengundang dan mengajak para Mbak Friend nonton ya, menonton Mbak Friend untuk dapat berkunjung ke website kita. Mungkin belum terlalu lengkap, tetapi kawan-kawan silakan berkunjung ke website kita, Komisi Informasi kalbar.org.id. Kemudian bisa juga berkunjung ke media sosial kita, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube channel. Kalau mau lihat informasi yang edukasinya lebih live, bisa lihat di YouTube channel kita. Jadi ada podcast juga di YouTube channel kita. Ada ini, ada slot podcast pojok informasi publik. Saya pikir ini, sekali lagi terima kasih Bang Bahel. Mudah-mudahan tujuan kita semua tercapai, kita sehat, dan 2021 resolusinya lebih baik gitu. Amin. Oh, gitu. Oke Kak Lutfi, tidak terasa teman-teman, waktu sudah hampir 40 menit kita menemani teman-teman bersama Kak Lutfi. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Kak Lutfi atas waktunya. Dan salam untuk bapak-bapak komisioner dan ibu-ibu komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Semoga masyarakat lebih teredukasi untuk mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan kalau misalnya ada sengketa informasi publik, silakan hubungi website atau datang langsung ke kantornya Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Tadi tepatnya di depan Masjid Mujahidin. Saya kira itu Jalan apa Kak? Jalan Daeng Abdul Hadi. Oh, Jalan Daeng Abdul Hadi di belakang PLN. Atau buka di Google Map Komisi Informasi bisa muncul tuh. Oh, langsung muncul. Oh, gitu. Oke. Salam keterbukaan informasi publik. Oh, begini ya, salam keterbukaan informasi publik. Iya, gembok terbuka. Oh, gembok terbuka ini simbolnya teman-teman untuk
keterbukaan informasi publik, Gembok Terbuka. Terima kasih Kak Lutfi sekali lagi, salam buat keluarga, semoga kita selalu sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam salam warahmatullahi keterbukaan informasi publik. Salam.